acara yang mulia, yaitu acara memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab dan dialami oleh Nabi kita. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu beliau sedang menghadapi ujian yang sangat berat dan tingkat perjuangannya pun sudah pada puncaknya. Gangguan, hinaan, aniaya, serta siksaan-siksaan yang dialami beliau beserta para pengikutnya semakin hebat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Dan itu hanya dijalankan dalam waktu 1 malam saja. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah beliau sampai di langit ketujuh, disitulah Nabi Muhammad menerima perintah langsung tentang salat sebanyak 50 waktu dalam 1 hari. Bayangkan. Tapi pada saat itu beliau merasa ragu terhadap umatnya. Ia takut jikalau nanti umatnya tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah salat sebanyak 50 waktu dalam 1 hari. Di tengah-tengah kebingungannya, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa memberikan saran kepada beliau untuk meminta keringanan sehingga menjadi 5 waktu dalam 1 hari. Hadirin yang berbahagia, sholat itu ibaratkan oleh-oleh yang dibawakan Nabi Muhammad untuk umatnya setelah melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Patutlah kita semua bersyukur karena beliau membawakan kita semua hadiah yang luar biasa. Sungguh mulia sekali beliau itu. Betul bahwa Nabi Muhammad itu mulia? Setuju bahwa Nabi Muhammad itu mulia? Ada yang tidak setuju? Kenapa beliau bisa menjadi mulia? Ada yang tahu? Karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang bagus. Saking mulianya beliau bisa menempuh pendidikan sampai ke S7. Di dunia ini pendidikan tertinggi hanya sampai S3 saja. Berbeda dengan beliau yang menempuh pendidikan sampai ke langit ke-7. Dan itu bisa kita semua pelajari dalam satu saja. Apa? Yaitu dalam sholat. Dengan sholat kita semua bisa menempuh pendidikan sampai ke S7. Apa saja S7 tersebut? Kita bahas S1-nya. SD, SMP. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat sholat kita selalu diajarkan untuk mengucapkan salam. Betul? Tapi apakah kita sudah melaksanakan ajaran yang ada dalam sholat itu? Belum tentu. Karena apa? Karena terkadang kita saat mau bepergian belum mengucapkan salam. Karena terkadang kita saat bertemu dengan orang yang kita kenal tidak mengucapkan salam. Sedangkan salam itu adalah doa keselamatan. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku bahwa dia seorang muslim, bahwa dia beragama Islam, tetapi tidak pernah mengucapkan salam? Apakah dia akan selamat saat tertimpa musibah? Belum tentu. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan salam dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ke S2, yaitu syukur. Saat sholat, tentu kita akan menggerakkan anggota tubuh kita. Betul? Itu tandanya kita syukur. Syukur karena apa? Kita menggerakkan anggota tubuh kita saat sholat. Tandanya kita syukur karena telah diberi nikmat sehat rohani dan nikmat sehat jasmani. Saat sholat, kita syukur. Setelah sholat, apakah kita masih bersyukur? Belum tentu. Karena apa? Karena terkadang kita masih merasa iri terhadap orang lain. Kita masih menaruh rasa insecure terhadap orang lain, tanpa kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan tidak terhitung berapa nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Maka dari itu, mulai saat ini, mari kita buang rasa insecure.
dan kita syukur. Kita lanjutkan ke S3, yaitu sabar. Saat salat berjamaah, terus misalkan imam sholatnya lama, atau misalkan imam sholatnya tiba-tiba membacakan surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah, apa yang akan kita semua rasakan setelah sang imam membacakan surat Al-Baqarah selama 1 jam? Apa yang akan kita rasakan? Pegal, ngantuk. Ya, betul. Sudah lelah, tapi kita masih tetap bersabar menunggu sang imam. Soalnya mau duluan juga nggak bisa. Saat sholat kita sabar, tetapi setelah sholat, apakah kita masih bersabar? Harus. Belum tentu. Contoh kecilnya, kesandung dikit aja, belum tentu kita masih mau bersabar, malah mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik. Kepancing emosinya dikit, belum tentu malah bersabar, malah yang ada marah-marah gak jelas, aduh mau gini teh gitu teh, gitu kan. Manusia memang memiliki kemampuan untuk bersabar, tetapi sabar tidak ada batasnya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, kita tingkatkan lagi kemampuan kita untuk bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita lanjutkan ke S4, yaitu sopan. Saat salat kita harus menjaga perilaku kita. Apakah ada orang yang sambil sholat malah bercanda? Ada? Ada, Imam. Apakah ada orang yang sambil sholat joget-jogetan gak jelas sambil nge-DJ, sambil berantem? Imam. Ya, Imam. Ada? Ada, Ya, Imam. mungkin saja ada. Tetapi itu namanya bukan sholat, melainkan sholat. Kak Imam, lalu Imam. Astagfirullahaladzim. Saat sholat, semuanya akan sama. Tidak peduli setuju apa kegiatannya, sebagai apa profesinya, semuanya akan sama. Tidak bisa untuk seenaknya. Misalkan mentang-mentang model, sholatnya sambil bergaya, pasti tanya, akang teteh, kenapa sholatnya begitu ya? Kan saya mau model, gak bisa seperti itu. Saat sholat, semuanya sama, harus menjaga perilakunya. Saat sholat kita bisa untuk menjaga perilaku tetapi setelah sholat, apakah kita masih bisa untuk seperti itu? Belum tentu. Maka dari itu, mari kita terapkan ajaran yang ada dalam sholat ini dengan cara berperilaku sopan. Kita lanjutkan ke S5. Tidak terasa ya, sudah S5 saja kita, yaitu santun. Saat sholat, tentu kita harus menjaga tutur kata kita. Tidak boleh untuk sembarangan berbicara, tidak boleh untuk asal bunyi. Apakah ada orang yang sambil sholat malah berkata kasar? Ada. Malah mengeluarkan kata-kata yang kotor? Banyak. Imam. Apakah ada orang yang sambil sholat berbicara dengan nada yang tinggi? Imam. Mungkin saja, tetapi itu namanya bukan sholat, melainkan sholat. Saat sholat, kita harus menjaga tutur kata kita. Tetapi setelah sholat, belum tentu kita bisa berbicara dengan bagus, berbicara dengan baik. Maka dari itu, kita terapkan ajaran yang ada dalam sholat ini dengan berbicara santun. Kita lanjutkan ke S6, yaitu saum. Saum itu berpuasa. Saat sholat kita akan berpuasa. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari makanan, minuman, berpuasa dari pikiran-pikiran kotor, berpuasa dari segala macam maksiat. Saat sholat, tujuan kita hanya satu. Siapa tujuan kita saat sholat? Siapa tujuan kita saat sholat? Hanya Allah saja tujuan kita saat sholat. Tidak boleh saat sholat kita malah lirik kanan, lirik kiri, apalagi ngelirik-lirik dia. Imam. Pandangan kita saat sholat hanya pada tempat sujud saja. Kita bisa menerapkan ajaran yang ada dalam sholat tentang saum ini dengan cara menghindari makanan-makanan yang haram, menghindari minuman yang haram, terhindar dari pikiran-pikiran kotor dan segala macam maksiat. Ini juga bisa melakukan kita untuk saat nanti bulan Ramadan. Kita lanjutkan ke S7. Ini yang terakhir ya. Gak terasa ya, udah S7 aja kita. S7-nya itu adalah
sedekah. Sedekah itu tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan ilmu, tetapi juga bisa dengan senyuman yang ikhlas. Dan yang lebih uniknya lagi, sedekah itu bisa dengan doa. Hadirin yang saya hormati, jika saya meminta kalian untuk memilih antara orang yang kaya harta atau orang yang kaya hati, kalian mau pilih yang mana? Dua-duanya? Mau dua-duanya mau satu? Semuanya. 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 Ya, kalian mau dua-duanya. Saya minta untuk memilih satu, tapi kalian mau dua-duanya. Tidak apa-apa. Karena itulah watak manusia. Saya juga sama. Pengen kaya harta, pengen kaya. Tapi orang yang kaya harta belum tentu dia akan kaya hati. Orang yang kaya hati, insya Allah dia akan disertai dengan kaya harta. Lalu apa yang membedakan antara keduanya? Di saat si orang kaya harta memiliki 2 mobil dan 1 mobilnya dipinjam oleh saudaranya untuk pergi ke kota B dan berjanji akan mengembalikan pada pukul 7 malam. Pukul 7 malam sudah lewat. Si orang kaya harta mulai mondar-mandir, bingung mikirin mobilnya kapan balik. Sholat isya, waktunya sholat isya, dia malah lewat mondar-mandir mikirin mobil kapan balik. Habis gitu, dia udah pegel ya mondar-mandir. Dia duduk di ruang TV, dia nonton TV. Ternyata di TV ada berita terkini. Beritanya teh isinya ternyata di kota B terjadi longsor. Paniklah si orang kaya harta itu. Dia pergi ke kamar mandi, dia ngambil air wudhu, dia sholat isya. Si orang kaya hati juga sama, dia sholat isya. Mereka sama sholatnya, sama-sama khusyuk. Setelah sholat, mereka sama-sama berdoa, sama-sama berzikir. Lalu apa yang membedakan antara keduanya? Ada yang tahu? Apa? Isi doa mereka. Si orang kaya hati, dia mendoakan dirinya, mendoakan saudara-saudaranya, mendoakan keluarga besarnya, mendoakan tetangganya, bahkan negaranya pun ia doakan. Berbeda dengan orang yang kaya harta, dia berdoa, ya Allah, lindungilah mobil hamba. Gak apa-apa yang lain, yang penting punya saya aman. Begitu. Sedangkan sepelit-pelitnya manusia ada yang lebih pelit. Siapa? Yaitu orang yang tidak pernah mendoakan kebaikan terhadap orang lain. Itulah S7 yang ada dalam surat. Itulah sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Apa saja tadi? Selalu mengucapkan salam, selalu syukur, selalu sabar, selalu sopan, selalu santun, selalu saum, dan selalu sedekah. Jika dibandingkan kita semua dengan beliau, itu perbedaannya sangatlah sedikit. Coba kita bandingkan. Nabi Muhammad sebentar-sebentar istighfar. Kalau kita sebentar istighfar. Nabi Muhammad sedikit-sedikit sabar. Kalau kita sedikit sabar. Kalau kita sekedip-sekedip tidur. Nabi Muhammad sekedip tidur. Nah, terbuktikan walaupun dibolak-balik, tetap pemenangnya adalah Nabi Muhammad. Betul. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu guru, kakak-kakak pembawa acara, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sungguh sajian materi yang luar biasa ya dalam acara menyambut Rajab kita pagi hari ini. Oke, tadi Neng Zahra di Sinting tadi membawa